Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Negosiasi gagal. Kesadaran Mu Chen menatap burung neter 9, yang terjebak dalam kandang. Yang terakhir juga menatapnya dengan sengit dengan tatapan ganas. Dari aura ganas, Mu Chen tidak ragu bahwa burung 9 neter akan merobeknya menjadi berkeping-keping jika punya kesempatan. Itu terlalu sulit untuk menjinakkan binatang spiritual pada levelnya. Batuk. Saat ia menatap dengan sengit oleh burung 9 neter, Mu Chen mengeluarkan batuk kering. Dia berusaha menyampaikan pemikiran ramahnya, tentang itu, halo. Petik 2. Namun, 9 neter bird benar-benar acuh tak acuh ketika menghadapi metodenya untuk menyampaikan keramahan. Aura setan di dalam matanya tidak menunjukkan tanda-tanda sedikitpun melemah. Aku tahu bahwa kamu dapat memahami kata-kata aku, Mu Chen berkata dengan tak berdaya, bagi kamu untuk berada dalam situasi seperti itu sebenarnya kesalahan kamu sendiri, aku tidak memprovokasi kamu. Namun kamu masuk ke dalam tubuh aku dan berusaha untuk menghapus kesadaran aku. Petik 2. 9 neter bird memandang Mu Chen dengan dingin dan perlahan-lahan menarik tubuhnya. Sayapnya yang elegan yang dipenuhi dengan api hitam langsung diletakkan dengan malas di atas bunga mandala. Jika kita terus berada di jalan buntu, itu tidak akan menguntungkan bagi kita berdua. Mengapa kita tidak membahasnya sedikit dan menemukan metode yang akan menguntungkan kita berdua? Mu Chen memimpin diskusi dan berkata. Namun, melawan induksinya, mata burung 9 neter tampaknya menunjukkan sedikit ejekan dan itu hanya mengabaikannya. Oi, tidak bisakah kamu memberiku sedikit ekspresi? Paling tidak, ini adalah tempat aku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menggunakan hal ini untuk berurusan dengan kamu? Melihat burung 9 neter mengabaikannya, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah. Ketika 9 neter bird mendengar ini, ejekan di matanya meningkat dan pemikiran khusus disampaikan ketika Mu Chen menjadi marah, manusia tercela, jika kamu bisa mengendalikannya, apakah kamu harus berbicara dengan aku? Jadi, kamu benar-benar tahu bagaimana berkomunikasi dengan manusia. Ketika dia menyadari pikiran-pikiran ini, hati Mu Chen berdegup kencang. Apapun yang terjadi, 9 neter bird akhirnya berkomunikasi dengannya. Namun, selama komunikasi, itu selalu memandang rendah dan mengejeknya. Kamu manusia yang berbahaya benar-benar tahu cara berbicara manis, kamu hanya menyukai esens jiwa aku dan ingin mencoba untuk menelan aku. Metode yang berkualitas rendah. Burung 9 neter mengirimkan pikiran dingin. Huff, kamu sepertinya mengatakannya seperti itu sehingga kamu cukup terhormat dan adil. Tidakkah kamu ingin menghapus kesadaranku? Apalagi itu sepenuhnya salahmu. Jika kamu tidak memiliki pikiran buruk, mengapa kamu terjebak di dalam tubuh aku? Mu Chen mencibir. Kamu pikir bisa menjebakku selamanya? Klan 9 neter bird aku memiliki darah burung abadi. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Kekuatan aku secara bertahap akan pulih dan ketika itu terjadi, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membunuhmu. Kejahatan dipenuhi dalam pikiran yang disampaikan oleh 9 neter bird. Lalu, mengapa kamu tidak mencobanya? Kita akan melihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Petik 2. Mu Chen mendengus. Dia tahu bahwa mustahil untuk bernegosiasi dengan 9 neter bird. Binatang buas ini terlalu sombong. Mustahil untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan saling menguntungkan. Kesadaran Mu Chen secara bertahap memudar dan dia membuka matanya yang tertutup rapat. Lalu, dia cemberut. Burung 9 neter sialan ini. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan masalah ini, jika tidak, itu akan menjadi bencana di masa depan. Petik 2. Mu Chen diam-diam berpikir sendiri. Dia tidak mengerti banyak tentang burung 9 neter. Jika apa yang dikatakannya benar, mungkin Mu Chen akan menjadi orang yang bermasalah. Karena itu, ia harus menemukan metode untuk mengatasi masalah ini. Namun, Mu Chen tahu bahwa itu tidak mudah untuk memikirkan solusi. Satu-satunya hal sekarang yang bisa menahan 9 neter bird adalah kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Namun, Mu Chen tidak mendapatkan panen sedikitpun ketika dia memeriksa kembali nanti. Karena itu, tidak ada pilihan selain menyerah. Mungkin kekuatannya tidak cukup, jadi dia tidak bisa memahami misteri dari kertas hitam misterius ini. Dengan demikian, dia hanya bisa secara perlahan menangani masalah tentang burung neter 9. Dalam beberapa hari ke depan,
Mu Chen tidak menyerah dan kadang-kadang akan pergi untuk berkomunikasi dengan Nine Nether Bird ketika dia sedang beristirahat. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikan kata-katanya dan meletakkan di atas bunga mandala. Matanya dingin dan dipenuhi ejekan. Seolah-olah sedang menonton Mu Chen berbicara monolog. Setelah mencoba beberapa kali, Mu Chen akhirnya menyerah pada tindakan naifnya ini. Tampaknya tidak layak beralasan dengan Nine Nether Bird. Dia hanya bisa bergegas dan meningkatkan kekuatannya. Begitu dia maju ke tahap roh, dia akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual. Pada saat itu, dia akan dapat menyebabkan ancaman pada burung Nether 9 ini. Ketika itu terjadi, binatang berbulu terkutuk itu akan menatap langsung ke matanya. Setelah dia sementara menyerah pada masalah tentang burung Nether 9, Mu Chen menghabiskan 2 hari dengan Tuan Wenling. Berdasarkan informasi Mu Feng, tampaknya Tuan Wenling akan segera naik ke Master Arai Spiritual peringkat 2. Jika dia berhasil, itu pasti akan menjadi berita bagus untuk wilayahmu. Lagi pula, tidak ada lebih dari 5 individu yang telah mencapai Master Arai Spiritual peringkat 2 di seluruh alam spiritual utara. Wilayahmu masa lalu tidak pernah memiliki Master Arai Spiritual pada tingkat ini. Karena itu, begitu Tuan Wenling berhasil, itu akan sangat membantu untuk reputasi wilayahmu. Adapun Tuan Wenling, yang akan selalu memiliki ekspresi khusyuk dan kusam, ia menjadi sangat lembut terhadap Mu Chen. Rupanya, dia telah mendengar bahwa Mu Chen telah menggunakan arai spiritual untuk berurusan dengan Liu Mubai selama kompetisi masuk. Tindakan ini telah membuat Wenling merasa sangat tersanjung. Di dalam halaman yang sunyi, suara langkah kaki tiba-tiba muncul. Tuan Wenling, yang berlatih dengan mata tertutup, membuka matanya dan tersenyum tipis. Semua orang di Mu Estate tahu bahwa dia tidak suka diganggu. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempatnya saat ini selain dari Mu Chen. Hehe, Tuan Wen, aku datang untuk melihat kapan kamu akan membuat terobosan. Seperti yang diharapkan, sosok Mu Chen muncul di ambang pintu halaman. Bocah itu mengarahkan senyum ke arahnya dan menyambutnya. Wenling menatap bocah itu dengan geli. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wah, kamu tidak perlu memainkan trik apapun. Katakan saja secara langsung jika kamu menginginkan diagram arai. Kamu sudah menggangguku selama beberapa hari sekarang. Bahkan jika kamu tidak merasa kesal tentang itu, aku akan melakukannya." Petik 2. Menyadari bahwa Wenling telah melihat melalui pikirannya, Mu Chen hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung. Arai diagram dianggap sebagai hal yang paling dihargai oleh Master Arai Spiritual. Dia merasa bersalah karena meminta untuk melihat koleksi diagram arai milik Wenling. Wenling menatap Mu Chen yang canggung dan tertawa. Kemudian, dia memberi isyarat Mu Chen dan berkata, "Mulai besok dan seterusnya, aku akan mengasingkan diri dan mencoba untuk terobosan. Ke Master Arai Spiritual peringkat 2. Ketika aku naik ke Master Arai Spiritual peringkat 2, arai diagram sebelumnya tidak cocok untuk aku lagi. Tidak apa-apa jika aku mengajarkannya kepada kamu." Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. "Berapa banyak segel spiritual yang bisa kamu padatkan sekarang?" Wenling menatap Mu Chen dan bertanya. 18 segel. Mu Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Karena kultivasinya, energi spiritual di dalam tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, jumlah energi spiritual yang diperlukan untuk menyingkat segel telah meningkat. Meskipun Wenling secara mental siap untuk itu, dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya ketika mendengar Mu Chen mengatakan ini. Bakat yang terakhir dalam arai spiritual sangat mengejutkan. Dengan 18 segel spiritual, sangat bagus untuk menjadi sangat baik di antara Master Arai Spiritual peringkat 1. Melahap Tiger Blaze Spiritual Arai, yang aku ajarkan sebelumnya adalah salah satu dari 3 arai spiritual terkuat yang aku tahu. Petik 2. Wenling tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan berisi diagram arai yang berkedip muncul. Diagram arai ini disebut Nine Spiritual Lightning Arai Spiritual, itu dianggap sebagai arai spiritual terkuat aku. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah arai spiritual terkuat dari Tuan Wenling. Arai spiritual ini membutuhkan total 20 segel spiritual. Di antara arai spiritual peringkat 1, itu dianggap berada di puncak. Tentu saja, pengaturan arai spiritual ini dianggap cukup rumit dan dapat dibandingkan dengan beberapa arai spiritual peringkat 2.
aku awalnya berpikir bahwa kamu belum dapat menyentuhnya, tetapi karena kamu dapat memasuki kondisi Heart Array, itu akan sangat mengurangi tingkat kesulitan. Saat ia menyebutkan Heart Array State, wajah Wenling dipenuhi dengan rasa iri. Bagi seorang guru arai spiritual, keadaan itu adalah sesuatu yang sangat mereka inginkan. Setelah 9 surgawi petir arai spiritual, ini berhasil diatur, tidak ada orang di dalam tahap rotasi spiritual yang bisa memblokirnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap awal tidak akan meremehkannya. Petik 2. Mu Chen bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Jadi ini, 9 surgawi petir arai spiritual, sebenarnya ini kuat. Aku akan menyerahkan diagram arai ini kepadamu. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak sembarangan jika kamu tidak merasa yakin bahwa kamu dapat mengaturnya, sehingga kamu akan dapat terhindar dari serangan balasan dari spiritual arai. Wenling menyerahkan diagram arai kepada Mu Chen dan memperingatkannya dengan serius. Iya nih, Mu Chen buru-buru merespons. Dia dengan hati-hati mengambil diagram arai dan menyebarkannya perlahan-lahan. Kilatan-kilat memasuki matanya. Bagi setiap orang biasa, kekacauan yang rumit muncul. Namun, untuk master arai spiritual, diagram arai yang dipenuhi dengan lintasan misterius telah muncul di mata mereka. Mu Chen berdiri di tempat itu dan menatap diagram arai di tangannya. Ekspresinya memukau seolah-olah dia tenggelam dalam diagram arai. Ketika Wenling memperhatikan ini, dia tersenyum samar dan diam-diam meninggalkan halaman. Ketika Mu Chen bangun dari kondisinya yang memukau, warna langit perlahan menjadi gelap dan dia buru-buru kembali ke kamarnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia menghabiskan seluruh konsentrasinya pada 9 lentera surgawi petir spiritual. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengatur arai spiritual ini sekarang bahkan dengan bantuan dari Heart Array State. Karena itu, dia tidak bertindak sembarangan dan malah mempelajarinya berulang kali. Ini memungkinkannya untuk menghafal lintasan berkas cahaya energi spiritual yang rumit ini dengan kuat. Selama 5 hari penuh, Mu Chen tenggelam dalam studinya tentang arai spiritual. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba mendengar suara berisik dari luar halaman, hanya sekarang dia berjalan keluar sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat beberapa penjaga bergegas ke halaman depan. Berdasarkan suasana, sepertinya ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Mu Chen menghentikan penjaga dan bertanya dengan suara berat. Tuan kecil. Petik 2. Ketika penjaga melihat Mu Chen, dia buru-buru membungkuk. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, masalah besar terjadi. Salah satu kota wilayahmu kami mengalami serangan dan penguasa kota, Chen Xiong, terbunuh. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, warna wajahnya tiba-tiba berubah. Gunung Mangyin, Paman Xiong terbunuh. Ketika dia mendengar kata-kata penjaga, napas Mu Chen berhenti sejenak dan tangannya mengepal erat. 5 penguasa kota wilayahmu, Duan Wei, Chen Xiong dan yang lainnya, semuanya adalah individu yang loyal, yang telah membantu Mu Feng menaklukkan tanah. Pada akhirnya, mereka akhirnya berhasil menciptakan wilayahmu dalam alam spiritual utara. Ketika Mu Chen masih kecil, dia telah menerima banyak perawatan dari mereka dan berbagi perasaan dengan mereka. Dengan demikian, berita mendadak kematian Chen Xiong membuat wajahnya benar-benar pucat dan membuatnya marah. Petik 2. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarahnya dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia menyerbu menuju ruang rapat. Tidak peduli siapa yang melakukannya, Mu Chen tidak akan pernah memaafkannya. Ketika Mu Chen tiba di ruang rapat, dia memperhatikan bahwa banyak orang mengelilinginya. Semua wajah mereka dipenuhi amarah. Chen Xiong cukup berani dan murah hati. Selain itu, ia memiliki popularitas besar di wilayahmu. Ditambah dengan fakta bahwa ia adalah seorang veteran jenderal untuk wilayahmu, ia dihormati oleh semua orang. Karena dia tiba-tiba terbunuh, semua orang menjadi marah. Tuan kecil telah tiba. Semua orang bergegas untuk membungkuk ketika mereka melihat Mu Chen bergegas. Kemudian, mereka keluar dari jalan dan menyaksikan Mu Chen dengan mata kagum. Ketika Mu Chen mengalahkan Liu Mubai selama kompetisi masuk dan menunjukkan tingkat kekuatan yang menakutkan, mereka memperhatikan bahwa kemampuan tempurnya telah melampaui bahkan tuan kota lainnya seperti Duan Wei. Mu Chen mengangguk dan memasuki ruang rapat. Pada saat itu, kemarahan memenuhi seluruh ruang pertemuan. Mu Feng duduk di ujung meja dan memiliki mata ganas seolah-olah dia ingin melahap orang. Di bawahnya,
wajah Zhou Ye juga sangat menakutkan. Duan Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Feng melirik Mu Chen, yang telah masuk dan tidak mengatakan apa-apa. Mata gelapnya berbalik ke arah Duan Wei dan bertanya. Duan Wei menggertakkan giginya dan berkata, menurut informasi yang kami peroleh, itu dilakukan oleh Gunung Mangyin. Petik 2. Gunung Mangyin. Mu Chen mengerutkan kening. Di alam spiritual utara, ada banyak kekuatan lain selain dari 9 wilayah. Dan Gunung Mangyin ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara kekuatan lainnya. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari 9 wilayah dan dikenal sebagai kekuatan dunia bawah yang terkuat dalam alam spiritual utara. Kami tidak pernah mengganggu Gunung Mangyin dan akan mengurus bisnis kami sendiri. Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Niat membunuh melintas di mata Zhou Ye saat dia menanyakan hal ini. Gunung Mangyin diam-diam telah berhubungan dengan wilayah Liu, masalah ini harus terkait dengan wilayah Liu. Mu Feng sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Wilayah Liu, itu sampah lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayahmu kita takut pada mereka? Tanda tanya tanda seru. Zhou Ye memukul punggung tangannya dan berteriak dengan marah. Mata Mu Chen juga benar-benar dingin. Jika itu adalah wilayah Liu, itu mungkin terkait dengan fakta bahwa ia merebut entry unggulan. Dengan kepribadian Liu Qingtian, dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunung Mangyin telah menyerang wilayahmu kami dan membunuh salah satu dari tuan kota kami. Jika kita tidak bertindak, aku khawatir itu akan merusak reputasi kita. Zhou Ye berkata dengan suara yang dalam. Mu Feng perlahan meletakkan telapak tangannya di atas cangkir tehnya di atas meja. Kemudian, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah dan mengubah cangkir teh menjadi bubuk. Nada suaranya sedingin pisau dan dia berkata, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Wilayahmu pasti akan memusnahkan Gunung Mangyin ini. Petik 2. Bos Gunung Mangyin, Yang Gui, adalah seseorang di fase awal Spirit Stage. Di bawah perintahnya, ada 2 individu yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika kita akan menyerang, maka izinkan aku secara pribadi memimpin tim. Kata Zhou Ye. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia sedikit ragu sebelum mengangguk. Dia ingin secara pribadi memimpin pasukan. Namun, karena wilayah Liu memiliki pemikiran tentang wilayah Mu-nya, ia harus bertanggung jawab menjaga kota Mu dan mengawasi wilayah Liu. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghindari pasukan elit mereka dihilangkan oleh wilayah Liu ketika mereka dikirim. Kekuatan Zhou Ye juga berada di fase awal tahap roh. Dengan membawa pasukan elit, tidak perlu takut dengan Gunung Mangyin. Ayah, aku akan pergi bersama dengan Paman Zhou. Di sampingnya, Mu Chen, yang telah mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba berbicara. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, ini terlalu berbahaya. Petik 2. Ayah, dengan kekuatanku, kecuali Spirit Stage menyerangku secara pribadi, tidak ada yang bisa mengancamku. Kata Mu Chen dengan senyum tipis. Dengan ini, Mu Feng ragu-ragu. Dia hanya sekarang ingat bahwa Mu Chen dianggap sebagai ahli. Di antara para ahli wilayahmu, tidak ada yang bisa benar-benar memiliki keuntungan dalam pertarungan melawannya selain dari dirinya sendiri dan Zhou Ye. Karena Little Mu tega melakukan ini, maka biarkan dia ikut denganku. Dia dianggap sangat baik dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, ia mahir dalam arah spiritual dan akan sangat membantu. Zhou Ye tersenyum dan berkata. Mu Feng berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Memang, kemampuan tempur Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan Duan Wei dan yang lainnya. Jika dia pergi juga, itu akan sangat membantu. Lalu, kamu harus mengikuti dan keluar. Namun, kamu harus ingat untuk mendengarkan pengaturan Paman Zhou. Jika kamu tidak mematuhi perintah dan dengan sembarangan keluar, aku tidak akan memaafkanmu. Mu Feng memperingatkannya dengan serius. Gunung Mangyin cukup serakah dan egois. Selain itu, mereka akan sangat ganas ketika mereka bertarung. Jika mereka menyimpan terlalu rendah perkiraan terhadap mereka, mereka mungkin akan terbalik. Baik, petik 2. Mu Chen mengangguk. Cahaya dingin melintas di matanya. Gunung Mangyin, karena kamu berani menyerang wilayahmu kami, maka kamu harus bersiap untuk pertumpahan darah. Ketika Zhou Ye bertindak, dia akan melakukan segalanya dengan kecepatan kilat. Begitu dia membuat keputusan, dia akan segera melaksanakannya. Dia menghabiskan kurang dari 2 jam untuk memanggil ratusan pasukan elit. Kemudian,
dia membawa dua penguasa kota, Duan Wei, Tai Lang dan Mu Chen saat mereka menyerbu langsung dari wilayah Mu dan menuju ke arah barat wilayah Mu. Gunung Mangyin terletak di pegunungan Mangyin. Itu terhubung ke perbatasan barat wilayah Mu. Kota Xiong yang dijaga Chen Xiong terletak di lokasi itu. Ini melindungi perbatasan wilayah Mu. Namun, itu juga karena ini bahwa kota Xiong adalah target pertama Gunung Mangyin. Chen Xiong bahkan secara pribadi dibunuh oleh bos Gunung Mangyin, Yang Gui. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di kota Xiong, hari itu mendekati matahari terbenam. Kota yang awalnya ramai dengan popularitas telah menghancurkan gerbang kota. Para penjaga di gerbang semuanya tampak ketakutan dan terus-menerus memindai daerah itu dengan waspada. Zhou Ye langsung membawa pasukan ke pusat kota. Niat membunuh yang mengerikan di atmosfer menarik banyak tatapan terkejut. Namun, ketika mereka memperhatikan bahwa pemimpinnya adalah Zhou Ye, hati mereka melompat. Tampaknya wilayah Mu cukup marah. Mereka bahkan akan mengirimkan pembangkit tenaga Spirit Stage. Zhou Ye dan yang lainnya langsung bergegas ke perkebunan kota Tuan. Di lokasi itu, seorang pria parubaya sudah lama menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka, dia buru-buru bergegas ke depan. Tuan Zhou, Tuan kecil. Petik 2. Orang ini adalah wakil penguasa kota Xiong. Nama keluarganya adalah Cheng sementara namanya Yong. Karena Chen Xiong terbunuh, untuk sementara dia mengelola Xiong City. Namun, penampilannya ditutupi dengan perban dan menunjukkan bahwa ia telah menderita luka parah ketika mereka diserang oleh Gunung Mangyin. Zhou Ye melambaikan tangannya dan duduk di ruang tamu real penguasa kota. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, apakah ada gerakan dari Gunung Mangyin? Kami telah memantau mereka selama periode waktu ini. Namun, mereka mundur kembali ke pegunungan Mangyin sejak mereka membunuh tuan kota dan tidak menyebabkan keributan lainnya. Cheng Yong cepat menjawab, tampaknya bajingan itu, Yang Gui, tahu bahwa wilayahmu tidak akan memaafkannya dengan mudah. Dia hanya bertingkah seperti pengecut sekarang. Zhou Ye berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Zhou, pegunungan Mangyin sangat curam dan mereka dengan ketat menjaga beberapa jalur yang harus kita lewati. Jika kita menyerang secara paksa, akan ada banyak korban. Kata Chen Yong, pegunungan Mangyin berada di ketinggian yang cukup tinggi. Bahkan untuk pembangkit tenaga Spirit Stage seperti Zhou Ye, tidak mungkin baginya untuk terbang ke sana. Kecuali itu adalah pembangkit tenaga listrik, yang telah menelan esens Soul Spiritual Beast yang memiliki kemampuan terbang seperti Mu Feng, tidak mungkin bagi mereka untuk sampai ke sana. Selain itu, ini hanya terbatas pada penggunanya. Secara realistis tidak mungkin membawa banyak pria ke sana. Lagi pula, hal yang paling merepotkan bukanlah ini. Lokasi dekat rentang Gunung Mangyin dipenuhi oleh pasukan dunia bawah dalam alam spiritual utara. Selain dari Gunung Mangyin, ada kekuatan dunia bawah lainnya di sana. Mereka memiliki sedikit ketakutan terhadap 9 wilayah. Namun, jika kita harus menyerang, kita akan mendorong mereka untuk bergabung melawan musuh bersama. Dengan cara ini, itu akan sangat mengganggu bagi kita. Cheng Yong menghela nafas dan berkata, ketika Mu Chen mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Selain Gunung Mangyin, pasukan bawah mana yang paling kuat? Tanya Zhou Ye dengan suara serius. Ini 9 kota naga. Kekuatan mereka hanya kedua setelah Gunung Mangyin. Selain itu, mereka memiliki cukup banyak kekuatan untuk menggalang para pendukung di antara pasukan dunia bawah. Jika mereka mau membantu, kita akan bisa langsung melintasi pegunungan Mangyin dan langsung menuju sarang Gunung Mangyin. Chen Yong berpikir sejenak dan berkata, siapa pemimpin Nine Dragon City? Lei San, dia juga seseorang dengan kekuatan tahap awal roh stage. Petik 2. Lei San, ya, Zhou Ye mengangguk sedikit. Dia memiliki kesan samar-samar dari nama ini karena dia adalah pembangkit tenaga listrik terkenal di alam spiritual utara. Kembali pada hari-hari, mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, mereka hanya kenalan dan Zhou Ye tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Aku akan membawa beberapa orang ke Nine Dragon City besok. Zhou Ye merenung saat dia berbicara. Masalahnya sekarang cukup mengganggu. Jika mereka bisa berkenalan dengan Nine Dragon City, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi situasi ini. Kalau tidak, itu akan sangat mengganggu. Pagi-pagi di hari kedua, Zhou Ye membawa Mu Chen, Duan Wei dan yang lainnya menuju Nine Dragon City. Mereka tidak membawa terlalu banyak pasukan. Lagi pula,
pasukan dunia bawah cukup berhati-hati. Jika mereka membawa terlalu banyak orang, itu bisa menyebabkan Nine Dragon City waspada terhadap mereka. Nine Dragon City terletak di sisi utara pegunungan Mang Yin dan dijaga beberapa jalan. Tim pedagang harus mengambil inisiatif untuk membayar tol untuk dilewati. Dan terhadap para pedagang ini, yang tahu bagaimana harus bersikap, Nine Dragon City tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun mereka adalah kekuatan dunia bawah, mereka masih menginginkan perdamaian dan kekayaan. Tidak ada yang menikmati pertempuran-pertempuran berdarah. Zhou Ye dan yang lainnya langsung menuju ke Nine Dragon City. Setelah 2 jam, mereka mencapai Nine Dragon City. Namun, yang menyambut mereka adalah gerbang kota yang tertutup rapat dan beberapa tatapan waspada dari bayang-bayang. Zhou Ye menatap gerbang kota yang tertutup rapat dan mengerutkan kening. Tampaknya Nine Dragon City telah mengharapkan bahwa wilayahmu akan menuju ke sini. Berdasarkan tindakannya, apakah mereka berencana untuk tidak membantu? Teman dari Nine Dragon City, bisakah kamu memberitahu pemimpin Lei bahwa Zhou Ye dari wilayahmu ingin bertemu dengannya? Zhou Ye duduk di atas kudanya dan menangkupkan tangan ke mulut saat ia berteriak. Teriakan itu dibungkus oleh energi spiritual yang padat dan dipancarkan dari udara. Ayah aku telah mengasingkan diri untuk pelatihan. Dia tidak dapat bertemu dengan tamu, jadi silakan pergi. Petik 2. Setelah Zhou Ye berteriak, suara dingin terdengar dari puncak gerbang kota. Tatapan semua orang beralih ke lokasi itu dan melihat sosok yang kuat muncul. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian hijau. Dia memiliki tubuh langsing dan pakaian ketatnya menyoroti tubuhnya yang ramping. Penampilannya awalnya cukup cantik, namun, rambut pendeknya membuatnya tampak sangat gagah. Pada saat itu, dia menyilangkan lengan dan menatap ke bawah pada Mu Chen dan yang lainnya dengan bibir sedikit cemberut. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Maafkan aku. Jika kita tidak bisa bertemu dengan pemimpin Lei hari ini, kita tidak akan bisa pergi dengan mudah. Aku berharap bahwa rindu ini akan membuka gerbang kota. Kamu ingin masuk dengan paksa, maka, kamu harus bertanya apakah aku akan menyetujuinya." Petik 2. Gadis itu mengangkat alis matanya dan mendengus. Dia mencengkeram tangannya yang ramping dan segel spiritual muncul di ujung jarinya. Ketika Mu Chen melihat segel spiritual, matanya dipenuhi dengan kejutan. Gadis di depannya sebenarnya adalah Master Arai Spiritual. Persuasi, seorang guru arai spiritual. Ketika Mu Chen memperhatikan stempel spiritual di tangan ramping gadis itu, Zhou Ye juga menyadari mereka. Sedikit kejutan segera muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada Master Arai Spiritual dalam Nine Dragon City. Tetapi berdasarkan penampilannya, tampaknya gadis ini hanyalah Master Arai Spiritual peringkat 1 biasa. Orang-orang dari wilayahmu harus bergegas dan pergi. Kalau tidak, kamu tidak seharusnya menyalahkan aku karena bersikap kasar. Segel spiritual beredar di sekitar jari ramping gadis itu saat dia melirik Zhou Ye dan yang lainnya. Apakah ini bagaimana kamu memperlakukan tamu kamu? Zhou Ye mengerutkan kening dan bertanya. Nine Dragon City tidak terbiasa dengan wilayahmu. Karena itu, kamu tidak dianggap sebagai tamu. Gadis itu mengangkat sudut bibirnya dan segel spiritual yang terletak di tangannya dengan cepat menyatu ke udara. Dari lokasi itu, fluktuasi energi spiritual keluar dan segera, arai spiritual biru es terbentuk di udara. Itu mengeluarkan dingin yang samar ke lingkungan. Karena kamu menolak untuk pergi, jangan salahkan aku untuk ini. Gadis itu berkata dengan lembut dan melambaikan tangannya. Dinginnya dari dalam arai spiritual tiba-tiba menyapu dan mengembun menjadi banyak tombak es. Setelah itu, mereka melesat menuju Zhou Ye dan yang lainnya. Itu membawa suara angin yang bertiup dan dingin yang membekukan. Ketika Zhou Ye memperhatikan ini, matanya tenggelam. Namun, tepat ketika dia akan pindah, Mu Chen mengambil langkah maju. Dia tidak melakukan tindakan apapun, namun udara di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Arai spiritual merah menyala dengan cepat dibentuk dan memuntahkan pilar cahaya api. Mereka secara langsung menguapkan banyak tombak yang ditembakkan. Hah, melihat ini, gadis muda itu berbalik untuk melihat Mu Chen dan berkata dengan suara terkejut, kamu juga guru arai spiritual. Wanita muda ini, kami, wilayahmu, datang ke sini untuk memberikan kesempatan kepada kota 9 naga. Dengan pandangan positif pemimpin Lei, aku percaya bahwa dia tidak akan menyerah pada kesempatan langka ini. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa aku telah melebih-lebihkan pemimpin Lei.
Tetapi jika itu masalahnya, maka Nine Dragon City tidak akan pernah bisa memiliki prestasi besar. Mu Chen berkata dengan suara samar saat dia menatap gadis cantik itu. Kamu berani mengatakan hal seperti itu tentang ayahku. Ketika gadis itu mendengar kata-kata Mu Chen, dia mengangkat alisnya. Tetapi tepat ketika dia akan menyerang sekali lagi dalam kemarahan, tangisan tiba-tiba terdengar. Yiner, berhenti. Ketika Mu Chen mendengar suara ini, dia tertegun. Suara itu terdengar cukup akrab. Tepat ketika Mu Chen mengerutkan kening, sesosok muncul di sebelah gadis muda itu. Dia membalikkan pandangannya dan terkejut, saudara Lei Cheng. Di samping gadis muda itu ada seorang pria berotot dengan tangan kosong. Penampilan pria itu adalah orang yang sama yang dia temui dalam pelatihan bidang spiritual utara, pemimpin tim petir, Lei Cheng. Haha, adik kecil Mu Chen, lama tidak bertemu. Lei Chen menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum. Mu Chen, gadis di sampingnya tertegun ketika dia mendengar nama ini. Mata indahnya segera menatap Mu Chen. Di matanya, ada sedikit rasa ingin tahu serta perasaan provokatif, seperti di Mu Chen, yang memperoleh satu-satunya entry unggulan di Akademi Spiritual Utara. Lei Cheng tersenyum dan mengangguk, buka gerbang kota. Petik 2, paman kedua, tapi, gadis muda itu dengan cepat berbicara. Lei Cheng mengangkat bahu dan berkata, ini keputusan ayahmu. Petik 2, gadis muda itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian, beberapa individu perlahan membuka gerbang kota yang berat. Mu Chen dan Zhou Ye saling bertukar pandang sebelum naik dengan kuda mereka. Saudara Lei Cheng, mengapa kamu di Nine Dragon City? Setelah mereka memasuki kota, Mu Chen bertanya pada Lei Cheng dengan bingung. Haha, itu karena kakakku adalah pemimpin 9 kota naga. Secara alami, aku akan berada di sini juga. Namun, aku sering membawa orang lain untuk berburu bis spiritual, itu sebabnya aku membentuk tim adventurer. Lei Cheng berkata sambil tertawa. Oi, kamu adalah Mu Chen. Aku mendengar bahwa kamu juga seorang guru arai spiritual. Sejak kapan Akademi Spiritual Utara mengajarkan siswa tentang arai spiritual? Gadis muda itu bertanya dengan cemberut saat dia menatap ke atas dan ke bawah pada Mu Chen. Dalam nada suaranya, sepertinya dia merasakan sedikit kemarahan terhadap Akademi Spiritual Utara. Ini membuat Mu Chen agak curiga. Ohoho, ini adalah putri kakakku, Lei Yin. Gadis ini sangat menyukai arai spiritual dan memiliki cukup bakat di dalamnya. Namun, Nine Dragon City tidak memiliki cara untuk mengundang guru arai spiritual yang berpengalaman untuk mengajarinya. Dia telah mempelajarinya sendiri selama bertahun-tahun dan memiliki sedikit pencapaian. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 1. Lei Cheng berkata sambil memperkenalkan gadis muda itu. Ketika dia mendengar ini, Mu Chen menatap terkejut pada gadis muda itu. Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri dan menjadi master arai spiritual peringkat 1. Tampaknya dia cukup berbakat dalam aspek itu. Meskipun dia berbakat dalam budidaya arai spiritual, budidaya aura spiritualnya tidak sebagus ini. Dia awalnya ingin pergi ke Akademi Spiritual Utara, tetapi dia tidak mencapai persyaratan. Petik 2. Mu Chen menatap gadis yang matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia akhirnya tahu mengapa gadis itu memiliki begitu banyak kebencian terhadap Akademi Spiritual Utara. Apakah kalian datang karena masalah tentang Gunung Mangyin? Lei Chen memandang Mu Chen dan Zhou Ye saat dia berbicara. Zhou Ye mengangguk dan berkata, aku harap kamu dapat mengambil masalah dan memungkinkan kami untuk bertemu dengan pemimpin Lei. Petik 2. Mengenai masalah ini, kakak laki-laki mengatakan bahwa kita tidak boleh ikut campur. Namun, karena kamu sudah datang dan berdasarkan fakta bahwa Mu Chen pernah membantu aku akan membawa kamu. Apakah kamu dapat meyakinkan saudara aku atau tidak, itu akan tergantung pada kamu. Lei Cheng berkata tanpa daya. Terima kasih, Brother Lei Cheng. Mu Chen tersenyum dan berkata. Lei Cheng tersenyum dan memimpin jalan. Gadis bernama Lei Yin itu menatap Mu Chen beberapa kali sebelum cemberut bibirnya dan mengikuti mereka. Mu Chen dan Zhou Ye mengikuti Lei Cheng dan memasuki Nine Dragon City. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak pria yang berkeringat gila saat mereka berlatih. Aura yang datang dari mereka tidaklah lemah. Selain itu, tubuh mereka memiliki bau darah yang samar. Jelaslah bahwa mereka bukan orang yang dapat dengan mudah ditangani. Nine Dragon City jelas sangat kuat.
Keduanya mengikuti Mu Chen dan langsung menuju ke benteng utama. Di lokasi itu, seorang pria parubaya kekar, yang tampak sangat mirip dengan Lei Cheng, sedang duduk di kursi di depan. Mata tajamnya menatap Mu Chen dan Zhou Ye saat mereka masuk. Jelas bahwa orang ini adalah pemimpin kota 9 naga, Lei San. Dia juga sosok yang kuat hanya di urutan kedua setelah Yang Gui di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Teman dari wilayahmu, aku sudah tahu alasan mengapa kamu datang. Lei San menatap Zhou Ye dan Mu Chen saat dia berkata dengan suara samar, namun, ini adalah dendam antara wilayahmu dan Gunung Mangyin. Kami, Nine Dragon City, tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Petik 2. Ketika Zhou Ye mendengar ini, hatinya tenggelam. Seperti yang diharapkan, Nine Dragon City tidak mau membantu. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, suara samar datang dari sampingnya, Paman Zhou, serahkan ini padaku. Petik 2. Zhou Ye tertegun saat dia melirik Mu Chen. Dia melihat ekspresi serius di wajah bocah itu dan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Pemimpin Lei, aku sudah lama mendengar cerita bagaimana kamu menciptakan kota 9 naga ini. Dalam kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, kamu dianggap sebagai sosok terkenal. Namun, dari apa yang aku lihat hari ini, kamu mengecewakan aku. Melihat Zhou Ye mengangguk, Mu Chen mengambil langkah ke depan dan mengatakan ini dengan senyum tipis. Mata tajam Lei San menatap langsung ke Mu Chen. Namun, dia melambaikan tangannya untuk mencegah anak buahnya menyerang karena frustrasi. Dia berkata dengan suara samar, jika kamu ingin memprovokasi aku untuk bertindak, maka kamu masih terlalu berpengalaman. Petik 2. Aku ingin tahu apakah pemimpin Lei memiliki ambisi untuk membuatnya sehingga 9 kota naga menjadi pemimpin pasukan dunia bawah dalam alam spiritual utara. Mu Chen berkata perlahan. Mata Lei San menyipit. Namun, dia tetap tidak berbicara. Di antara kekuatan dunia bawah sekarang, kekuatan Gunung Mangyin telah tumbuh. Mereka secara bertahap mulai berkembang dan menaklukkan beberapa kekuatan dunia bawah. Saat ini, mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di dunia bawah. Tentang hal ini, aku percaya bahwa pemimpin Lei harus menyetujuinya. Petik 2. Lei San mengangguk acuh tak acuh. Karena Gunung Mangyin telah memperluas kekuatan mereka secepat ini, seharusnya mudah untuk melihat ambisi mereka. Dan mulai sekarang, dengan wilayah Liu membantu mereka secara diam-diam, aku percaya bahwa ambisi mereka tidak akan berhenti di sini. Mungkin dalam waktu dekat, Gunung Mangyin akan mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah dalam alam spiritual utara ke dalam kelompok mereka. Ketika itu terjadi, Nine Dragon City hanya akan memiliki 2 jalur untuk dipilih. Seseorang harus ditaklukkan oleh mereka dan menjadi bagian dari Gunung Mangyin. Yang kedua adalah menolak. Namun, terbukti bahwa Nine Dragon City saat ini bukan lawan Gunung Mangyin. Petik 2. Wajah tenang Lei San secara bertahap mengungkapkan beberapa perubahan. Tak lama kemudian, dia berkata, ini hanya spekulasi kamu. Petik 2. Ya, mereka memang hanya spekulasi. Tetapi bagaimana jika itu benar? Apakah pemimpin Lei bersedia menggunakan masa depan semua kehidupan dalam Nine Dragon City dan bertaruh bahwa Gunung Mangyin tidak akan melakukannya? Sejujurnya, kamu harus memahami mereka lebih baik daripada aku. Mu Chen tersenyum. Sebelum dia datang ke sini, dia telah dengan hati-hati menganalisis situasi di antara kekuatan dunia bawah dalam alam spiritual utara serta bagaimana Gunung Mangyin bertindak. Di dalam benteng utama, eksekutif Nine Dragon City saling memandang. Mata mereka menjadi sedikit serius. Jelas bahwa kata-kata Mu Chen telah membuat mereka diam-diam merasa tidak nyaman. Lagi pula, mereka benar-benar mengerti Gunung Mangyin. Jika mereka mendapatkan dukungan dari wilayah Liu, mereka mungkin benar-benar memiliki ambisi ini. Selain itu, dalam kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, satu-satunya yang bisa menentang Gunung Mangyin adalah kota 9 naga mereka. Oleh karena itu, jika Gunung Mangyin ingin mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah dalam alam spiritual utara, mereka harus menyerang kota 9 naga. Zhou Ye bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam eksekutif Nine Dragon City. Sedikit kegembiraan melintas di matanya dan dia diam-diam memberikan jempol ke Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria kecil ini akan sangat pintar dengan kata-katanya serta memiliki wawasan yang tajam. Dia secara khusus menunjukkan titik lemah dalam Nine Dragon City. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Lei San mengerutkan kening.
dia akhirnya melonggarkan nadanya sedikit. Kami, wilayahmu, awalnya tidak berencana untuk peduli dengan urusan pasukan dunia bawah spiritual alam utara. Namun, karena Gunung Mangyin mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, wilayahmu tidak akan pernah memaafkan mereka. Karena itu, ini juga kesempatan bagi Nine Dragon City. Jika kita bergabung, cukup untuk sepenuhnya menghapus Gunung Mangyin. Ketika itu terjadi, Nine Dragon City akan menjadi kekuatan dunia bawah yang terkuat di alam spiritual utara. Selain itu, kamu akan memiliki ruang untuk berkembang sekali lagi. Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Lalu, bukankah Nine Dragon City-ku akan menyinggung wilayah Liu? Wilayah Liu adalah kekuatan terkuat dalam alam spiritual utara. Bukan ide yang bijak untuk menyinggung mereka karena wilayahmu. Lei San berkata perlahan. Namun, kamu tidak punya pilihan. Wilayah Liu tidak menyukai kamu dan mereka langsung memilih untuk mendukung Gunung Mangyin. Saat ini bukan tentang masalah menyinggung wilayah Liu. Sebaliknya, wilayah Liu yang ingin membantu Gunung Mangyin menyingkirkan kamu sebagai batu loncatan. Mu Chen berkata dengan tulus sambil melonggarkan tangannya. Mereka sudah memutuskan untuk melenyapkanmu. Bukankah itu bodoh bagimu untuk khawatir menyinggung mereka? Petik 2. Wajah Lei San menjadi semakin jelek. Kata-kata Mu Chen telah melukai harga dirinya. Saat ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu. Jika wilayahmu gagal menyingkirkan Gunung Mangyin, kita hanya bisa pergi. Namun, ketika itu terjadi, yang akan bermasalah adalah Nine Dragon City. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin, jadi, jika pemimpin Lei berpandangan jauh ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang aturan-aturan itu dan langsung bergabung dengan kami untuk membasmi Gunung Mangyin. Tidak hanya ini akan memungkinkan kamu untuk menyingkirkan potensi krisis, itu akan memberi kamu peluang besar. Pemimpin Lei, bagaimana menurutmu? Kata-kata terakhir Mu Chen akhirnya mulai memudar. Di dalam benteng utama, suasananya menjadi tegang. Semua eksekutif Nine Dragon City, Lei Cheng, Lei Yin dan yang lainnya semua menatap Lei San, yang wajahnya berubah. Keputusan berikutnya akan menentukan nasib masa depan kota Sembilan Naga. Waktu perlahan berlalu. Mu Chen juga secara bertahap berubah tegang. Meskipun dia mengatakan semua yang harus dia katakan, jika itu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran Lei San, maka itu tidak bisa membantu. Dia hanya bisa memikirkan rencana lain untuk berurusan dengan Gunung Mangyin. Di antara keheningan yang tegang, Lei San akhirnya menghela napas. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap tajam pada Mu Chen yang gugup saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Baik, kami, Kota Sembilan Naga, akan bekerja sama dengan kamu dan melenyapkan Gunung Mangyin. Petik 2. Bekerja sama. Suasana tegang di dalam benteng utama langsung hancur karena hukuman Lei San. Tidak hanya kesenangan mengisi mata Zhou Ye, bahkan eksekutif Nine Dragon City diam-diam merasa lega. Mereka juga benar-benar terjerat antara untung dan rugi. Namun, karena Lei San telah membuat keputusan, mereka akan memiliki pilar dukungan di balik keputusan itu. Haha, pemimpin Lei, semoga kita memiliki kerja sama yang menyenangkan. Zhou Ye menangkupkan tangannya saat dia tersenyum ke arah Lei San. Lei San juga berdiri. Tatapannya memandang Mu Chen untuk sementara waktu dan dia berkata, kembali pada hari-hari. Aku telah bertemu Mu Feng beberapa kali, bahkan aku harus mengakui bahwa aku mengagumi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa putranya akan lebih hebat daripada dia. Petik 2. Pemimpin Lei, itu terlalu banyak sanjungan, aku hanya berbicara kebenaran. Mu Chen diam-diam melonggarkan perasaan tegang yang dia miliki dan tersenyum. Apa yang kamu katakan itu benar. Gunung Mangyin menjadi semakin arogan dan menyebabkan banyak masalah bagi kota Sembilan Naga kita. Di masa lalu, aku tidak ingin menyebabkan masalah lagi, jadi aku menanggungnya. Tetapi berdasarkan situasi sekarang, tampaknya aku hanya akan menghancurkan masa depan dan kehidupan banyak saudara jika aku terus bertahan. Petik 2. Sedikit niat membunuh melintas di mata Lei San. Dia berkata, karena dia, Yang Gui, tidak berencana untuk membiarkan Nine Dragon City-ku pergi, maka aku, Lei San, tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Zhou Ye mengangguk dan berkata, kami, pasukan wilayahmu, akan menyerang Gunung Mangyin besok. Adapun pasukan dunia bawah lainnya dalam pegunungan Mangyin, aku harus menyusahkan pemimpin Lei untuk memberi tahu mereka.
Tujuan utama kami adalah Gunung Mangyin. Kami tidak akan menyerang pasukan dunia bawah lainnya. Petik 2. Santai. Dengan reputasi Nine Dragon City aku, saudara-saudara yang akan kita temui di jalan pasti akan memberi jalan, aku percaya bahwa mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Lei San melambaikan tangannya dan berkata dengan suara berat. Pemimpin Lei, kamu harus tahu bahwa kami harus menghilangkannya dari akarnya. Karena kami telah memutuskan untuk menyerang Gunung Mangyin, kami tidak boleh memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, aku berharap bahwa Nine Dragon City akan memberi kami dukungan penuh mereka, sehingga kami dapat memberantas semua masalah di masa depan. Mu Chen berkata dengan lembut. Kamu masih sangat muda, namun kamu lebih kejam dari kami. Lei San menyeringai sejenak. Dia menatap aneh pada Mu Chen. Sedikit kekaguman memenuhi matanya. Sebagai seseorang dari dunia bawah, sangat menyenangkan melihat kekejaman seperti itu. Yang Gui membunuh salah satu senior aku. Jika aku tidak membalas dendam, aku akan lebih buruk dari seorang wanita. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Oi, jadi bagaimana kalau itu wanita? Apakah kamu meremehkan perempuan? Tepat saat suara Mu Chen memudar, sebuah teriakan terdengar di sampingnya. Dia memperhatikan bahwa Lei Yin menatapnya dengan marah dengan matanya yang cantik. Lei San tertawa canggung. Iner keluarga aku sama sekali tidak kalah dengan laki-laki. Mu Chen, kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Dia adalah orang yang paling memahami pegunungan Mangyin. Karena itu, jika dia membimbing kamu di sekitar Gunung Mangyin, kamu akan dapat melewati benteng pertahanan mereka dan langsung menuju sarang mereka. Lei San tersenyum dan berkata. Mu Chen terkejut. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Lei Yin dan berkata sambil tersenyum, aku salah dalam apa yang aku katakan, aku harus merepotkan Nona Lei Yin untuk masalah ini. Petik 2. Meskipun aku membenci individu-individu dari Akademi Spiritual Utara, masalah ini juga sangat penting bagi Nine Dragon City-ku. Secara alami, aku akan membantu. Lei Yin mengarahkan pandangan ke arah Mu Chen dan berkata, selain itu, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah guru arai spiritual. Lalu, mari kita lihat siapa yang lebih luar biasa dalam aspek itu besok. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Meskipun Lei Yin adalah seorang gadis, daya saingnya tidak lebih lemah dari laki-laki. Tidak heran kalau dia akan menyimpan dendam terhadap Akademi Spiritual Utara. Lalu, kita akan menunggu kabar baik Nine Dragon City besok. Kami akan kembali dan mempersiapkan pasukan kami untuk menyerang Gunung Mangyin besok. Zhou Ye mengarahkan senyum ke arah Lei San saat ia berbalik dan membawa Mu Chen pergi. Lei San menatap dua sosok yang jauh dan menamparkan bibirnya. Pemimpin, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan wilayahmu untuk berurusan dengan Gunung Mangyin? Jika ini diketahui yang lain, tidakkah pasukan dunia bawah lainnya percaya bahwa kita tidak mengikuti aturan? Seorang eksekutif Nine Dragon City bertanya dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Mu Chen sebelumnya benar? Jika kita peduli dengan peraturan sekarang, kota 9 naga kita mungkin tidak akan memiliki jalan hidup. Lei San menghela nafas dan berkata, Gunung Mangyin telah bekerja sama dengan wilayah Liu secara diam-diam. Kita harus mencegah ambisi jahat mereka. Petik 2. Kirim pesanan. Biarkan semua saudara kita memulai. Persiapan mereka, kami telah menanggungnya selama ini. Tampaknya tidak banyak orang yang masih ingat bagaimana kita membangun kota 9 naga saat itu. Petik 2. Lei San melambaikan tangannya dan sedikit kedinginan melewati matanya, karena Yang Gui ingin melenyapkan kita akan melakukan serangan preemptif dan menghancurkan mereka. Hari berikutnya, di dalam kota Xiong, Zhou Ye dan yang lainnya sudah menyelesaikan persiapan mereka. Dengan tangisan dingin, sejumlah besar pasukan melonjak keluar kota seperti semburan. Mereka mengeluarkan aura pembunuh saat mereka menuju pegunungan Mangyin. Sebelum memasuki pegunungan Mangyin, Mu Chen telah bertemu dengan pasukan 9 kota naga yang datang untuk membantu mereka. Di antara mereka, Lei Yin adalah pemimpin sementara Lei Cheng dan beberapa ahli lainnya dari Nine Dragon City mengikuti. Kami akan menuju ke Gunung Mangyin dari sisi timur. Pasukan lain dari kota 9 naga akan berputar-putar dan memasuki Gunung Mangyin dari sisi barat. Ketika saatnya tiba, kami akan membentuk pengepungan dan memotong semua rute pelarian untuk Gunung Mangyin. Lei Yin menatap Zhou Ye dan Mu Chen saat dia berbicara. Kita harus merepotkan Nona Lei Yin. Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, ayo pergi.
Petik 2. Lei Yin tidak repot-repot mengucapkan kata-kata lagi dan melambaikan tangan mungilnya. Kemudian, dia menunggang kuda dan menyerbu ke tengah pegunungan Mang Yin. Kuku kuda mereka dibungkus kain tebal. Dengan demikian, itu tidak akan menyebabkan banyak keributan bahkan jika mereka adalah kekuatan besar. Dengan Lei Yin, yang cukup akrab dengan medan, memimpin pasukan besar menuju pusat pegunungan, perjalanannya cukup lancar. Mereka tidak diblokir oleh pasukan dunia bawah saat mereka menuju. Tampaknya Nine Dragon City sudah membuka jalan setapak. Hanya dalam 1 jam, kekuatan besar mereka sudah mendekati Gunung Mang Yin. Mu Chen menatap puncak gunung yang menjulang tinggi dan bisa merasakan niat membunuh yang muncul darinya. Jelas bahwa kemah utama Gunung Mang Yin bukanlah tempat yang damai. Hanya ada beberapa jalan yang mengarah ke Gunung Mang Yin. Namun, semua jalur ini dijaga ketat saat ini. Jika kamu ingin melakukan terobosan secara paksa, akan ada cukup banyak cedera. Karena itu, aku akan membawa kamu ke jalan lain sehingga kamu dapat melakukan serangan tiba-tiba dan sepenuhnya memberantas salah satu benteng mereka. Setelah itu, kita akan bisa mengelilingi sarang mereka. Lei Yin menunjuk ke arah Gunung Mang Yin yang curam dan berkata. Mu Chen bertukar pandang dengan Zhou Ye dan mengangguk. Lei Yin melambaikan tangannya. Dia menyerah pada kudanya dan bergegas ke Gunung Mang Yin. Di belakangnya, banyak sosok diam-diam menyerang dan mengikutinya dengan erat. Gunung Mang Yin ini sangat curam. Untungnya, pasukan yang datang semuanya adalah elit dari wilayahmu. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dan dapat mengikuti kecepatan Lei Yin. Mereka melewati persidangan di tepi tebing dan diam-diam menyelinap ke Gunung Mang Yin. Di salah satu benteng Gunung Mang Yin, banyak tokoh mengamati daerah itu dengan waspada. Seorang pria, yang tampaknya menjadi kapten, akan terus-menerus memarahi mereka dengan suara rendah, membuat mereka tetap membuka mata. Desir, tetapi pada saat ini, banyak panah ditembakkan dengan keras dari hutan. Setiap panah akurat dan menembus tenggorokan. Serangan musuh. Serangan mendadak ini langsung menjerumuskan benteng ke dalam kekacauan. Tapi sebelum mereka bisa membunyikan alarm, banyak tokoh sudah keluar dari hutan seperti dewa kematian. Menghadapi musuh yang tiba-tiba, pertahanan benteng semuanya tidak efektif. Dalam beberapa menit, benteng itu dibersihkan secara menyeluruh. Angka-angka ini dengan cepat membuka gerbang benteng. Kemudian, mereka berbalik dan dengan cepat menghilang. Insiden serupa juga terjadi di banyak benteng lainnya pada waktu yang bersamaan. Dalam setengah jam, benteng-benteng Gunung Mang Yin semuanya hancur total. Di lokasi dekat puncak, Mu Chen dan yang lainnya diam-diam bersatu kembali dengan pasukan Nine Dragon City. Lei San menatap puncak gunung dengan tajam. Di lokasi itu, ada benteng besar di sana. Tempat itu adalah sarang Gunung Mang Yin. Ayo lakukan. Selanjutnya akan menjadi pertempuran yang sebenarnya. Di semua benteng yang kami hancurkan, tidak ada banyak ahli. Tampaknya mereka semua berkumpul di sarang mereka. Yang Gui itu cukup licik. Lei San berkata dengan suara berat. Mu Chen dan Zhou Ye juga mengangguk. Di mata mereka, niat membunuh muncul. Benteng Mang Yin. Benteng ini tampak sangat perkasa. Eksteriornya terbuat dari baja dan tampak seperti benteng logam. Di benteng, banyak orang berpatroli bolak-balik dengan waspada. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak tertandingi dan kuat melonjak ke langit dan langsung membentuk telapak tangan. Itu sangat menghancurkan gerbang baja dan menyebabkan seluruh benteng bergetar hebat. Serangan musuh. Suara tajam tiba-tiba menghancurkan keheningan di puncak gunung. Itu menyebabkan benteng memasuki keadaan kacau. Banyak sosok melintas dan muncul di benteng. Mereka segera membuang pandangan mereka dan tidak bisa menahan nafas dingin. Pada saat ini, mereka melihat semburan pasukan dari luar benteng mereka dan benar-benar mengelilingi benteng. Niat membunuh yang luar biasa memenuhi langit. Sialan, mengapa kita hanya menemukan musuh sekarang? Apa yang terjadi dengan benteng kita? Beberapa orang yang melihat formasi ini berteriak tiba-tiba. Jangan panik, cepat dan beritahu bos. Petik 2. Semuanya, tetap waspada. Zhou Ye melihat kekacauan di Gunung Mang Yin dan berteriak dengan marah. Suara gemuruh terdengar, Yang Gui, cepat dan enyahlah di sini, kamu telah membunuh orang-orangmu teritori kami. Saat ini, saatnya kamu membayar hutangmu. Petik 2. Teriakan Zhou Ye menggema di seluruh puncak. Wajah pasukan di Gunung Mang Yin berubah. Jadi itu adalah wilayahmu. Namun,
bagaimana mereka bisa datang ke sini begitu cepat? Haha, Zhou Ye, aku sudah menunggu kamu untuk waktu yang lama sekarang. Jadi bagaimana jika kamu wilayahmu? Kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Tepat saat teriakan Zhou Ye memudar, senyum sinis dipenuhi permusuhan. Kemudian, cahaya menyala dan muncul di atas benteng. Cahaya tersebar dan mengungkapkan seorang pria kurus. Matanya terbenam dan dia tampak sangat jahat. Bibir tipisnya mengeluarkan busur provokatif saat dia mencibir pada Zhou Ye. Mu Chen menatap dingin sosok di udara. Orang ini adalah individu nomor 1 di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Bos Gunung Mang Yin dan juga pembunuh Chen Xiong, Yang Gui. Mata Yang Gui menatap tajam pada pasukan yang mengelilingi pembohongnya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun dan, sebaliknya, tersenyum. Di mana Lei San? Berhentilah bersembunyi saat kamu sudah di sini. Betapa penakutnya. Petik 2. Melihat ekspresi tak kenal takut Yang Gui, mata Mu Chen menyipit. Sepertinya dia mengharapkan mereka untuk mencari bantuan Nine Dragon City. Haha, Yang Gui, tampaknya hidung kamu masih cukup sensitif seperti anjing. Tawa besar terdengar dari belakang. Pada saat ini, Lei San perlahan berjalan keluar dan menatap Yang Gui dengan dingin. Lei San, kamu cukup berani. Aku bahkan belum membuat masalah untukmu, tapi kamu berani datang ke sini. Tampaknya kamu berencana untuk memulai perang melawan Gunung Mang Yin aku. Yang Gui mengarahkan senyum jahat ke arah Lei San dan berkata, berhentilah bertingkah di depanku. Jika aku tidak menyerang kamu hari ini, kamu mungkin akan menyerang aku besok. Lei San melengkungkan bibirnya dan berkata, haha, sepertinya kamu tidak bodoh. Yang Gui menyeringai. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak menyembunyikannya saat dia berkata, namun, itu bagus. Karena kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri hari ini, itu akan menyelamatkan aku dari masalah. Petik 2. Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap dingin pada Zhou Ye dan Lei San. Namun, kamu bodoh, apakah kamu berpikir bahwa aku takut akan balas dendammu ketika aku berani menyerang wilayahmu? Setelah suaranya memudar, Yang Gui melihat ke arah bagian dalam bentengnya dan tersenyum, teman-teman dari wilayah Liu, kamu harus keluar sekarang. Petik 2. Desir. Seperti kata terakhir dikatakan, energi spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam benteng. Sosok cahaya juga muncul di sebelah Yang Gui. Kemudian, saat cahaya menyebar, sosok yang dikenalnya terungkap. Penampilan itu adalah master kedua wilayah Liu, Liu Zong. Liu Zong mengarahkan senyum ke arah Zhou Ye. Mata dinginnya juga melirik Mu Chen di sampingnya sambil menangkupkan tangannya dengan lembut. Lalu, suara dingin bergema di seluruh puncak gunung. Zhou Ye, wilayah Liu aku ada di sini. Kami sudah menunggu lama untuk kamu. Petik 2. Pertempuran berdarah. Liu Zong, Zhou Ye dan Lei San memandang sosok yang muncul di samping Yang Gui. Kedua ekspresi mereka segera menjadi serius. Tampaknya perselingkuhan hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jadi yang mendukung Gunung Mang Yin benar-benar adalah kamu, wilayah Liu. Wajah Zhou Ye menjadi gelap ketika niat membunuh melonjak di matanya, lalu, apakah itu juga instruksi wilayah Liu yang menyebabkan serangan tiba-tiba di wilayahmu kami? Petik 2. Ohoho, kami memperhatikan bahwa wilayahmu bertindak terlalu bangga baru-baru ini dan ingin sedikit menekannya. Akan tetapi, siapa yang mengira bahwa broter Yang Gui akan menyerang dengan parah dan membunuh orang? Liu Zong tersenyum tipis ketika dia berbicara. Mata Zhou Ye menjadi gelap dan suara berderak keluar dari tinjunya yang terkepal. Karena kalian semua datang hari ini, aku pikir tidak perlu bagimu untuk pergi dari sini. Zhou Ye, kamu dianggap sebagai tangan kanan Mu Feng. Jika kamu terbunuh di lokasi ini, wilayahmu akan sangat menderita karenanya. Liu Zong berpura-pura tidak melihat ekspresi gelap Zhou Ye dan melambaikan tangannya. Kemudian, suara angin bertiup dari dalam benteng. Setelah itu, sekelompok pria muncul di dinding benteng. Yang memimpin mereka adalah tuan ketiga wilayah Liu, Liu Ming. Tampaknya Liu Zong telah membawa banyak pasukan elit ke Gunung Mang Yin saat ini dan telah menunggu kemunculan wilayahmu. Pemimpin Lei, bersiap untuk menyerang. Zhou Ye berkata dengan nada rendah. Meskipun situasinya di luar harapannya, jelas bahwa tidak ada cara untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai akhir melawan Gunung Mang Yin dan wilayah Liu. Dan mengenai hal ini, Lei San juga memahami ini.
Wilayah Liu sudah menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan Gunung Mangyin. Jika mereka gagal menyingkirkan Gunung Mangyin hari ini, maka Nine Dragon City akan dihilangkan oleh mereka di masa depan. Menyerang. Rasa dingin melintas di mata Lei San. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan niat membunuh. Serahkan Liu Zong padaku. Energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh Zhou Ye. Matanya tetap tertuju pada Liu Zong. Yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik tahap tengah tahap roh dan sangat kuat. Bahkan Zhou Ye hampir tidak bisa mengulur waktu untuk melawannya. Lei San mengangguk. Kedua belah pihak memiliki dua pusat kekuatan stage spirit. Namun, tampaknya lawan memiliki sedikit keunggulan atas mereka. Tampaknya itu mungkin akan menjadi pertempuran berdarah hari ini. Liu Zong, bawa F asterisk cek ke sini. Zhou Ye mengambil langkah ke depan dan energi spiritual yang kuat mulai berkumpul di belakangnya. Samar-samar berubah menjadi badak coklat muda dan perasaan berat keluar. Pada saat yang sama, tanah tempat dia berdiri runtuh. Zhou Ye, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah lawan aku? Petik 2. Liu Zong menyeringai. Energi spiritual yang lebat juga berkumpul di belakangnya dan dibentuk menjadi kalajengking hijau yang letih. Ekor hijau letih kalajengking itu berkedip ketika aroma berdarah keluar darinya. Dong! Namun, Zhou Ye tidak peduli tentang itu dan tubuhnya mengalir keluar seperti kilat. Badak raksasa di belakangnya juga menjadi hidup dan menyebabkan seluruh tanah bergetar. Kekuatan mengerikan ini sangat menakjubkan. Desir. Liu Zong mengeluarkan haf dingin sebelum tubuhnya keluar. Dia melambaikan tangannya dan ekor kalajengking hijau letih di belakangnya dengan keras menusuk ke arah Zhou Ye. Kedua jenis energi spiritual yang padat bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut ini segera mengeluarkan angin kencang dan menyebabkan hutan di dekatnya bergetar. Membunuh. Melihat bahwa Zhou Ye mengambil tindakan, Lei San juga berteriak. Energi spiritual berkumpul di belakang punggungnya dan dibentuk menjadi binatang lapis baja emas. Binatang lapis baja itu seperti tikus raksasa dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Itu tampak seperti lapisan baju besi, berkilau dan kuat. Ketika Mu Chen melihat binatang lapis baja emas, dia segera mengenalinya. Golden Armadillo, peringkat ke-168 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menembus gunung. Haha, Lei San, kami belum bertarung selama bertahun-tahun, biarkan aku melihat seberapa besar kamu telah meningkat. Melihat ini, Yang Gui tertawa besar. Energi spiritual yang padat melonjak keluar dan terbentuk pada seekor anjing raksasa dengan jejak bulan sabit di belakangnya. Taring Silver Moon, peringkat 177 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan tidak ada gerakan yang bisa lepas dari indera penciumannya dalam radius 100 mil. Lei San dan Yang Gui juga lari. Mereka berdua juga saling bertabrakan. Pertarungan mereka sebenarnya sangat keras dan memancarkan gelombang-gelombang energi spiritual saat mencukur lapisan dari tanah. Membunuh. Karena para pemimpin di kedua belah pihak sudah menyerang, tidak perlu pasukan memiliki hambatan. Pasukan berteriak keras-keras dengan mata merah dan menyerang ke arah benteng seperti banjir. Bum bum bum. Energi spiritual yang dahsyat meledak tanpa henti dari atas puncak. Jika kamu melihat ke atas, itu sangat berwarna dan mempesona. Namun, di bawah pemandangan yang mempesona itu terjadi pertempuran yang benar-benar berdarah. Mu Chen juga bergegas ke kerumunan. Gerakannya seperti hantu dan cahaya keemasan akan berkedip di antara kedua jarinya. Mereka seperti tombak emas yang tajam, yang akan menyebabkan darah mengalir keluar setiap kali itu menghancurkan angin. Suara jeritan menyertainya. Jelas bahwa Mu Chen, yang telah mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan roh Raja Finger, memiliki kemampuan membunuh yang ekstrim. Bajingan, kamu mencari kematian. Namun, tepat ketika tidak ada yang bisa menghentikan amukan Mu Chen, tangisan keras terdengar di samping telinganya. Kemudian, kepalan angin yang kuat menyapu Mu Chen. Getaran itu bahkan menyebabkan bumi pecah. Liu Ming. Mu Chen menatap sosok yang bergegas di sini dan mencibir. Selama pelatihan bidang spiritual utara, sulit baginya untuk melawan Liu Ming. Namun, itu tidak terjadi sekarang. Terhadap ofensif sengit Liu Ming, Mu Chen tidak menghindar dan malah mengubah jari-jarinya menjadi kepalan. Dua segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya saat ia meninju. Angin sombong muncul dari tinjunya. Ledakan. Kedua tinju saling bertabrakan dan menyebabkan gelombang udara keluar.
Selusin orang di dekatnya langsung diledakkan dengan paksa dan meludahkan darah. Ketika ledakan itu meletus, tubuh Mu Chen bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Adapun Liu Ming, yang bergegas, jatuh di udara dan mendarat di tanah. Wajahnya sangat gelap. Bajingan, kamu benar-benar menjadi kuat. Liu Ming menggertakkan giginya saat berbicara. Awalnya, dia tidak pernah peduli tentang Mu Chen. Namun, saat mereka bertempur lagi hari ini, ia menyadari bahwa Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan dia. Hanya saja kamu terlalu lemah, kata Mu Chen dengan senyum dingin. Aku, Tuan Ketiga, akan mencabik-cabikmu hari ini. Liu Ming dengan marah tertawa. Dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya ke ekstrim. Kemudian, dia bergegas menuju Mu Chen seperti kilat. Angin yang datang dari serangan cakarnya sangat ganas. Melihat ini, Mu Chen segera menggunakan langkah Shadow Spirit dan mundur seperti hantu. Dia melambaikan lengan bajunya dan udara berfluktuasi. Arai spiritual kecil muncul dan rantai energi spiritual terbuat dari cahaya melilit tubuh Liu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, itu adalah tindakan sederhana untuk mengatur arai spiritual kecil. Bang-bang. Namun, arai spiritual kecil ini tidak banyak menjadi penghalang bagi seseorang dengan kekuatan Liu Ming. Energi spiritual keluar dari tubuhnya dan secara langsung menghancurkan semua rantai di sekitarnya. Dia berkata dengan suara mengejek, aku telah mendengar bahwa kamu adalah guru arai spiritual. Kenapa kamu hanya tahu untuk menggunakan hal-hal yang sangat kecil ini? Petik 2. Kalau begitu, aku akan memberimu sesuatu yang besar. Mata Mu Chen berubah dingin. Selusin segel spiritual dengan cepat muncul di telapak tangannya. Huff. Petik 2. Melihat ini, hati Liu Ming melonjak. Dia tidak berani ceroboh dan didakwa. Meskipun arai spiritual yang dibentuk oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, mereka membutuhkan periode waktu untuk mempersiapkan. Selama mereka bisa mendekat, seorang guru arai spiritual tidak bisa melawan mereka. Desir-desir. Petik 2. Namun, Mu Chen melihat melalui pikirannya. Dia segera mengaktifkan langkah Shadow Spirit ke batas dan menyebabkan banyak bayangan ilusi muncul. Itu benar-benar membuat Liu Ming tidak tahu di mana tubuh aslinya berada. Nak, apakah kamu hanya tahu cara menyembunyikan? Liu Ming berteriak marah. Gerakan Mu Chen terlalu elegan. Jelas bahwa Mu Chen telah melatih seni spiritual gerakan yang agak luar biasa. Meskipun dia mendorong energi spiritualnya ke batas, dia masih gagal menangkap Mu Chen. Desir. Petik 2. Tepat ketika dia berteriak, tubuh Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, Liu Ming tidak punya waktu untuk bersukacita, sebaliknya, warna wajahnya berubah ketika dia melihat fluktuasi kekerasan di belakang Mu Chen. Arai spiritual merah besar yang berapi-api muncul perlahan dan mengeluarkan energi spiritual kekerasan. Sial, bagaimana dia bisa mengatur arai spiritual ini dengan cepat? Petik 2. Wajah Liu Ming berkedut. Bukannya dia belum bertarung melawan Master Arai Spiritual sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Master Arai Spiritual, yang dapat mengatur arai spiritual yang kuat dengan kecepatan tinggi. Melahap arai spiritual Tiger Blaze, Mu Chen tidak membiarkan Liu Ming tetap kaget untuk waktu yang lama. Dia menatap dingin pada yang terakhir dan segel tangan segera berubah. Raungan harimau meletus dari dalam arai spiritual merah menyala dan kemudian, harimau api yang mengandung energi spiritual yang keras dan membakar langsung berlari menuju Liu Ming. Tangan Netherworld mengerikan. Merasakan tekanan dahsyat yang berasal dari harimau api, Liu Ming tidak ragu. Dan buru-buru mendorong energi spiritualnya ke tingkat yang ekstrim. Dengan teriakan nyaring, tangannya memukul dan energi spiritual terbentuk menjadi cahaya yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Setelah itu, telapak tangan yang diselimuti cahaya bertabrakan dengan sengit terhadap harimau api. Bang! Energi spiritual yang keras meletus dan menghancurkan kerikil di tanah menjadi bubuk. Desir, desir. Tapi ketika Liu Ming menggunakan semua kekuatannya untuk melawan harimau api yang kejam, bayangan samar tiba-tiba masuk dari samping. Dua jarinya diluruskan. Ujung-ujung jarinya memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan saat benda itu langsung menuju tenggorokannya tanpa ampun. Serangan ini cukup klinis. Saat ia tertangkap basah, Liu Ming hanya bisa menamparnya dengan punggung tangannya. Lampu keemasan itu tajam seperti tombak. Saat menyentuh telapak tangan Liu Ming ketajamannya meletus. Kemudian, itu benar-benar menusuk menembus pusat telapak tangan Liu Ming dan menyebabkan darah mengucur.
Liu Ming segera berteriak. Tubuhnya terbang kembali dengan canggung dan dia memegangi telapak tangannya yang berdarah dengan ekspresi heran. Mu Chen menatap Liu Ming dengan dingin. Namun, dia tidak memberinya waktu untuk pulih dan bergegas sekali lagi. Hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat berteriak. Orang-orang wilayah Liu di dekatnya segera menuduh Mu Chen ketika mereka mendengar tangisan. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh laki-laki wilayah Mu. Situasi saat ini cukup kacau. Mu Chen melirik Liu Ming, yang mundur dengan cepat. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengejarnya. Sebagai gantinya, dia mundur kembali ke pusat pasukan Mu Territory dan Nine Dragon City. Dia mengerutkan kening saat dia menatap dua pertempuran di udara. Lei San dan Yang Gui sama-sama pembangkit tenaga roh tahap awal. Akan sulit untuk menentukan kemenangan tanpa periode waktu. Namun, Liu Zong berada di tahap tengah tahap roh. Dia lebih kuat dari Zhou Ye. Karena itu, Zhou Ye akan menjadi orang pertama yang jatuh jika mereka terus melanjutkan pertempuran. Setelah Zhou Ye dikalahkan, itu akan segera menyebabkan reaksi berantai. Selain itu, begitu itu mempengaruhi Lei San, kelompok kekuatan panggung roh di pihak mereka akan dikalahkan. Akan sia-sia tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh di sini. Karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk mengalahkan pembangkit tenaga spirit stage yang lain. Mata Mu Chen melotot. Dia segera memiringkan kepalanya dan menatap Lei Yin dan yang lainnya di sampingnya. Bisakah kamu melindungiku sebentar? Apa yang kamu rencanakan? Wajah cantik Lei Yin sangat tidak wajar. Dia baru saja melihat bagaimana Mu Chen telah berurusan dengan Liu Ming menggunakan arai spiritual. Kecepatan mengatur arai spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan dengan. Aku ingin membantu ayahmu membunuh Yang Gui. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Lei Yin terkejut. Dia menatap aneh pada Mu Chen dan berkata, mereka berdua adalah pembangkit tenaga spirit stage. Jika kamu ingin menjadi ancaman bagi mereka, kamu harus menggunakan arai spiritual peringkat 2. Bukankah saat ini kamu hanya arai spiritual peringkat 1? Aku akan mencobanya. Petik 2. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tangannya mencengkeram erat dan buah esensi jadet muncul di tangannya. Ini yang terakhir tersisa. Dengan energi spiritualnya saat ini, dia akan membutuhkan sedikit dukungan eksternal untuk menyingkat 20 segel spiritual. Dia tidak ragu dan mendorong buah esensi jadet ke dalam mulutnya. Kemudian, di bawah mata Lei Yin yang takjub, dia menutup matanya dengan erat. Tak lama setelah itu, dia tertegun saat melihat segel spiritual muncul dari ujung jari Mu Chen. Jumlahnya adalah total 20 segel. Spiritual. 9 arai spiritual petir surgawi. 20 segel spiritual. Lei Yin sedikit terkejut ketika dia melihat segel spiritual yang terkondensasi keluar dari ujung jari Mu Chen. Sedikit kerumitan memenuhi matanya. Jumlah segel spiritual ini hampir mencapai puncak dari Master Arai Spiritual peringkat 1. Dia selalu percaya bahwa dia memiliki bakat tinggi dalam budidaya arai spiritual. Namun, tampaknya dia cukup jauh di belakang dalam bakat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Mu Chen tidak peduli dengan perasaan Lei Yin. Pada saat ini, dia benar-benar asyik memondensasi segel spiritual. Setelah dia dengan hati-hati mengeluarkan 20 sel spiritual, dia menjentikkan jarinya dan 20 sel spiritual diintegrasikan ke udara di depannya. Cici. Banyak sinar energi spiritual yang kompleks meledak ketika segel spiritual diintegrasikan ke udara. Mereka membentuk diagram arai yang sangat rumit. Selain itu, Mu Chen telah mematikan semua gangguan dari dunia luar dan telah memasuki negara arai jantung sekali lagi. Dia mengendalikan cahaya energi-energi spiritual dan berusaha untuk menyelesaikan koneksi yang kompleks. Pada saat ini, dia berusaha untuk mengatur diagram arai terkuat yang dia dapatkan dari Wenling. Itu adalah 9 surgawi petir arai spiritual, yang kekuatannya bisa menyaingi beberapa arai spiritual peringkat 2. Saat ini, ia harus memaksakan dirinya untuk mengatur semacam arai spiritual ini bahkan dengan bantuan Heart Arai State. Namun, situasi saat ini tidak akan memungkinkannya untuk memikirkan hal itu. Apakah arai spiritual akan gagal atau tidak, dia harus mencobanya. Mu Chen berkonsentrasi dan tangannya yang ramping terus berubah bentuk. 10 jarinya bolak-balik seperti kupu-kupu. Mereka menggambar lintasan yang tak terhitung jumlahnya saat keringat dingin muncul di dahinya. Melihat penampilan Mu Chen seperti ini, mata Lei Yin menjadi serius.
Tampaknya Mu Chen tidak benar-benar yakin apakah dia bisa mengatur arai spiritual ini. Saat ini, dia tidak boleh diganggu. Kalau tidak, dia akan menderita cedera parah jika arai spiritual menjadi bumerang. Di puncak gunung, pasukan dari kedua belah pihak saling berhadapan. Banyak energi spiritual meletus dan suara pertempuran terdengar. Seiring waktu berlalu, keringat dingin di dahi Mu Chen mulai meningkat. Wajah tampannya sangat serius sekarang. Namun, itu membuat Lei Yin menghela nafas lega. Fluktuasi aneh di udara di depan Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tampaknya semuanya ada di bawah kendali Mu Chen. Bas. Petik 2. Saat Lei Yin santai, udara di depan Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara dengung yang keras. Di lokasi itu, udara tampak berfluktuasi seperti air mendidih. Kemudian, lampu perak yang menyilaukan mulai muncul dari fluktuasi. Lampu-lampu perak ini perlahan mulai berkumpul dan samar-samar terbentuk menjadi arai cahaya yang tingginya puluhan meter. Dari susunan cahaya, suara gemuruh yang dalam dikeluarkan saat petir melintas. Arai ini yang muncul tiba-tiba mengejutkan semua orang di puncak gunung. Mereka dengan cepat membalikkan pandangan mereka dan menatap keheranan pada spiritual arai perak yang kompleks ini. Sungguh energi spiritual yang kuat. Orang-orang dari kedua sisi menatap arai spiritual yang menyilaukan. Kemudian, mereka merasakan energi spiritual yang melonjak dari dalamnya dan wajah mereka segera berubah. Level energi spiritual ini hampir sebanding dengan pembangkit tenaga spirit stage. Hentikan dia mengatur arai spiritual. Ketika Liu Ming, yang terluka oleh Mu Chen sebelumnya, memperhatikan adegan ini, matanya langsung menyipit dan dia dengan cepat berteriak. Dari fluktuasi energi spiritual yang melonjak, terbukti bahwa Mu Chen sedang mengatur arai spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mengatur arai ini, bahkan pembangkit tenaga spirit stage akan menderita dari ancaman besar ini. Mendengar teriakan Liu Ming, pasukan elit dari wilayah Liu segera bergegas maju menuju Mu Chen. Namun, ada banyak pria dari wilayah Mu dan kota Sembilan Naga di dekatnya yang melindunginya. Mereka tidak dapat mengisi maju dengan cepat. Melihat ini, Liu Ming mendengus dan menerjang maju. Dia mendorong energi spiritualnya ke batas dan merobek celah di garis pertahanan. Saat ini, semua ahli saling menahan satu sama lain. Di antara yang melindungi Mu Chen semuanya bukan ahli yang kuat sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menghentikan Liu Ming. Berhenti di sana. Ketika dia melihat Liu Ming menagih, Lei Yin segera mengerutkan kening. Segel spiritual muncul dari jari-jarinya dan ditembakkan dengan cepat. Udara di depannya berfluktuasi dan terbentuk menjadi arai spiritual biru es yang memancarkan rasa dingin yang membeku. Arai spiritual ular beku. Mendesis. Rasa dingin meluas dari dalam arai spiritual biru es. Kemudian, beberapa ular es besar melonjak dan berkeliaran di sekitar Liu Ming. Ini master arai spiritual lain. Melihat adegan ini, wajah Liu Ming berubah. Namun, ia dengan cepat memperhatikan bahwa arai spiritual yang dibentuk oleh gadis di depannya tidak sekuat Mu Chen. Ketika dia menyadari situasinya, cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan energi spiritual yang padat meledak. Tinjunya bersiul di udara dan menghancurkan ular es yang membuatnya hancur berkeping-keping. Wajah Lei Yin berubah agak putih. Namun, dia mengertakkan giginya dan mendesak energi spiritual dalam tubuhnya untuk mengatur arai spiritual lainnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah Liu Ming mendekat. Bang bang bang. Karena upayanya untuk menghentikannya, Liu Ming diperlambat. Namun, dia masih berhasil bergegas dan muncul di lokasi dekat Lei Yin dalam beberapa menit. Sialan bocah, pergi ke neraka. Mata Liu Ming gelap. Serangan cakarnya seperti kilat dan mengeluarkan angin kencang. Dia berusaha meraih leher putih bersalju Lei Yin tanpa ampun seolah-olah dia ingin menghancurkan benda indah melalui cara yang kejam. Melihat suram Liu Ming bergegas, wajah Lei Yin menjadi jauh lebih pucat. Namun, dia dengan keras kepala melawan ketakutannya dan menolak untuk mundur. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk berjuang dengan gegabah melawan Liu Ming. Mati. Liu Ming segera tertawa jahat ketika dia menyadari bahwa Lei Yin ingin melawannya secara langsung. Jika dia mengatur arai spiritual dari kejauhan, itu mungkin menyebabkan dia beberapa masalah. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, dia bisa mengambil nyawanya dalam 3 gerakan. Tapi tepat ketika Liu Ming hendak memberikan pukulan membunuh, cahaya perak yang cemerlang meletus dari belakang Lei Yin.
Fluktuasi energi spiritual yang hebat bercampur dengan suara gemuruh dibentuk menjadi kilat dan menyerang Liu Ming, yang mendekat. Petir yang masuk ini langsung mengubah ekspresi Liu Ming. Dia dengan cepat mendesak energi spiritual di dalam tubuhnya untuk membentuk penghalang cahaya energi spiritual di permukaan tubuhnya. Ledakan. Petir itu tidak ragu-ragu karena sangat membombardir tubuhnya. Saat petir yang dahsyat meletus, tubuh Liu Ming langsung terbang mundur ratusan meter, meluncur di tanah sebelum terkubur di dalam batu besar. Uci. Darah segar menyembur keluar dari mulut Liu Ming. Seluruh tubuhnya hangus saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia memperhatikan Mu Chen, yang berada di belakang Lei Yin, perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Arai spiritual kilat perlahan beredar di atas kepalanya. Itu membawa energi spiritual yang sangat keras dan akan muncul dari waktu ke waktu. Sialan, bagaimana arai spiritual ini bisa sekuat ini? Horor mengisi hati Liu Ming. Dia dibombardir oleh petir sejauh dia terluka parah. Kekuatannya sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Spirit Stage. Orang-orang di dekatnya semua takut karena ini. Ketakutan segera memenuhi wajah mereka. Bahkan Liu Ming, yang berada di puncak tahap akhir tahap rotasi spiritual, tidak bisa memblokir serangan tunggal dari arai spiritual. Bagaimana mereka berani bergegas ke depan? Mu Chen menatap Liu Ming dengan dingin, yang terluka parah. Namun, dia mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke Lei Yin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lei Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Petik 2. Jika Mu Chen tidak membantu pada saat kritis sebelumnya, dia mungkin akan dibunuh oleh Liu Ming. Tidak apa-apa, aku masih harus berterima kasih karena telah melindungi aku. Mu Chen tersenyum lembut. Kemudian, matanya yang dingin memandang ke arah pertempuran antara Lei San dan Yang Gui. Segel tangannya berubah dan kilat spiritual arai yang besar perlahan-lahan bersirkulasi saat banyak kilat melintas. Di langit, Yang Gui saat ini bertarung sengit melawan Lei San ketika dia merasa kedinginan. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan matanya langsung menyipit. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya yang datang dari arai spiritual kilat ini. Betapa arai spiritual yang kuat. Lei San juga memperhatikan arai spiritual dan segera berseru. 9 Heavenly Lightning Arai Spiritual. Mu Chen menatap dingin ke Yang Gui dan berteriak ketika segel tangannya berubah. Ledakan. Mengikuti teriakan Mu Chen, arai spiritual petir telah sepenuhnya diaktifkan. Suara gemuruh-gemuruh bergema di seluruh langit. Kemudian, barisan itu bergetar sejenak dan kilat besar keluar seperti naga petir. Ia merobek langit dengan kecepatan kilat dan dengan ganas membombardir Yang Gui. Sial, melihat kilat dengan cepat menjadi lebih besar di matanya, wajah Yang Gui berubah seketika. Energi spiritual yang keras di dalam petir membuat jantungnya berdegup kencang. Ledakan, energi spiritual yang kuat segera keluar dari tubuh Yang Gui. Jari-jarinya terbelah dan kemudian dia melepaskan dari telapak tangannya, Grand Wright Palm Print. Mengepul energi spiritual menyembur keluar dan membentuk cetak telapak energi spiritual raksasa. Itu membawa energi yang kuat saat bertabrakan dengan sengit terhadap petir. Bang! Sebuah gelombang kejut energi spiritual yang sangat keras meletus di langit. Ketika kecemerlangan yang menyilaukan muncul, banyak orang menutup mata mereka. Huff! Tubuh Yang Gui juga gemetar pada saat itu. Suara huff teredam keluar dari tenggorokannya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat terhuyung-huyung selusin langkah mundur ketika jejak darah muncul dari mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya telah terkejut dan jelas bahwa dia telah menderita cedera parah akibat tabrakan itu. Yang Gui, mati. Tepat ketika Yang Gui mundur kembali dengan cepat karena luka-lukanya, sebuah teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Lei San bergegas. Tubuh yang terakhir ini sepenuhnya dibungkus dengan cahaya kemasan. Di belakangnya, armadillo emas tampaknya telah menyatu bersama dengannya. Dengan tangisan, ketajaman yang tak terlukiskan muncul darinya dan menembus dadanya. Tubuh Yang Gui segera menegang saat dia berusaha menurunkan kepalanya. Dia memperhatikan bahwa lubang berdarah 2 kaki muncul di dadanya ketika darah segar mengalir keluar darinya. Saat ini, seluruh puncak gunung sunyi. Pasukan dari Gunung Mang Yin menatap pemandangan ini dengan ngeri. Mata mereka menunjukkan perasaan takut yang intens. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela napas lega. Dia duduk di pantatnya. Yang Gui sudah mati. Dengan demikian, Gunung Mang Yin dan wilayah Liu pasti akan kehilangan pertempuran hari ini.
Gulir hitam. Di puncak gunung, medan perang yang semula kacau tiba-tiba menjadi tenang, terutama orang-orang dari Gunung Mangyin. Mereka semua tercengang ketika melihat Yang Gui yang auranya menghilang sementara dia jatuh dari udara. Bos mereka terbunuh begitu saja. Tapi dia adalah pembangkit tenaga Spirit Stage, bagaimana dia terbunuh dengan begitu mudah? Pria dari Gunung Mangyin. Jika kamu berani melawan, maka jangan salahkan kota 9 naga karena membuat pertumpahan darah darimu. Petik 2. Lei San mendarat di pohon besar saat dia melirik pasukan panik dari Gunung Mangyin. Dari dalam teriakannya, niat membunuh yang tebal muncul. Membunuh. Moral pasukan dari Nine Dragon City bangkit. Dengan seruan nyaring, mereka tiba-tiba menyerang pasukan Gunung Mangyin untuk membunuh mereka. Yang terakhir telah dihancurkan secara mental dan tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Mu Chen menyaksikan pasukan yang dikalahkan dari Gunung Mangyin dan menghela nafas lega. Dia mengedarkan seni pagoda hebat dan menyerap aura spiritual untuk pulih. Serangan Lei San cukup menentukan. Dia tidak ragu-ragu dan membunuh Yang Gui ketika dia menjadi lemah untuk sementara waktu. Bang! Di langit, energi spiritual yang hebat meledak keluar dari tempat di mana Zhou Ye dan Liu Zong bertempur. Zhou Ye mundur selusin langkah sementara Liu Zong hanya mundur 2 langkah. Namun, Liu Zong memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Itu karena dia telah melihat mayat Yang Gui yang dingin. Sampah yang tidak berguna. Hati Liu Zong sedikit terkejut. Dia segera mengertakkan giginya saat dia mengutuk. Kematian Yang Gui pada dasarnya telah menghancurkan situasi menguntungkan mereka. Haha, Liu Zong. Sepertinya tidak mungkin hal-hal berjalan sesuai keinginanmu hari ini. Zhou Ye tertawa dingin. Semangat di pihak mereka meningkat dengan kematian Yang Gui. Dan yang lebih penting, Lei San sekarang bisa mengulurkan tangan membantu. Zhou Ye bisa bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Liu Zong. Bahkan untuk Liu Zong, yang berada di fase tengah tahap roh, akan sulit untuk mendapatkan di atas angin ketika menghadapi 2 pusat kekuatan tahap roh tahap awal. Wajah Liu Zong menjadi gelap. Dia menatap pasukan yang dikalahkan Gunung Mangyin dan menggertakkan giginya dengan pahit. Kemudian, dia menatap Zhou Ye dengan dingin dan muncul di sebelah Liu Ming, yang terluka parah dan dibakar menjadi arang oleh Mu Chen. Dia meraih Liu Ming dan dengan cepat melarikan diri dari puncak gunung. Mundur. Melihat Liu Zong mundur, pasukan wilayah Liu juga berteriak dan dengan cepat melarikan diri dari keributan. Tanpa dukungan dari wilayah Liu, pasukan Gunung Mangyin benar-benar kehilangan semangat dan cepat menyerah ketika benteng itu dibobol. Mu Chen berdiri di atas tembok benteng dan menyaksikan pasukan dari Gunung Mangyin berhamburan pergi. Gunung Mangyin sekarang akan hilang selamanya dari dunia bawah alam spiritual utara. Haha, Mu Chen, kamu luar biasa. Kamu benar-benar dapat mengatur arah spiritual yang begitu kuat pada usia muda. Lei San tertawa ketika dia mendarat di sebelah Mu Chen. Dia dengan tegas menepuk pundak Mu Chen saat Mu Chen tertawa pahit karena kekuatan. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Jelaslah bahwa Lei San dalam suasana hati yang baik. Yang Gui adalah saingan besar baginya dan Lei San telah ditekan olehnya selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa membalas dendam hari ini. Tentu saja, itu berkat dukungan arah spiritual Mu Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil kehidupan Yang Gui dengan mudah bahkan jika dia berhasil mengalahkannya. Zhou Ye juga turun. Dia menatap Mu Chen dengan senyum senang. Itu adalah keputusan yang bijak ketika dia memutuskan untuk membawa Mu Chen bersamanya. Pemimpin Lei, kami akan membiarkan kamu berurusan dengan orang-orang yang tersisa dari Gunung Mangyin. Zhou Ye melihat pasukan yang menyerah saat dia mengarahkan senyum ke arah Lei San. Tidak apa-apa, Lei San mengangguk. Untuk kekuatan dunia bawah, yang paling mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Wilayahmu mungkin membenci orang-orang ini, tetapi Nine Dragon City mengharuskan mereka. Gunung Mangyin adalah kekuatan dunia bawah yang terkuat di alam spiritual utara. Mereka pasti memiliki banyak harta. Karena kami telah memperoleh pasukan mereka, kami akan menyerahkan koleksi harta karun kepada kamu. Lei San tersenyum. Ini masuk akal. Gunung Mangyin telah diberantas dan karenanya mereka telah berhasil menyelesaikan masalah besar mereka. Selain itu, mereka bisa mengambil kesempatan ini dan membentuk hubungan persahabatan dengan wilayahmu. Dengan demikian, Lei San bersedia menyerahkan harta Gunung Mangyin ke wilayahmu. Zhou Ye tersenyum. Dia tidak menolak,
tetapi dia juga tidak berencana menerima semuanya. Dia berkata, mari kita bagi menjadi dua. Nine Dragon City telah menderita sedikit kerugian hari ini. Apalagi kami masih memiliki peluang untuk bekerja sama. Petik 2. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Brother Zhou. Lei San tidak membantah saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saat ini, mereka telah menyinggung wilayah Liu. Untuk menghindari pembalasan mereka secara alami harus membentuk hubungan yang lebih baik dengan wilayahmu. Karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Lei San melambaikan tangannya dan memanggil orang-orangnya untuk membawa orang tertentu. Orang ini sangat kurus, namun matanya cukup licik. Namun, dia malah tampak sedih, karena darah menutupi tubuhnya. Ini adalah pemimpin kedua Gunung Mangyin, Lin Hou. Ia juga sosok yang dikenal. Lei San tersenyum dingin pada Lin Hou dan berkata, bawa kami ke ruang harta. Jika kamu berguna bagi kami, kamu secara alami akan dapat mempertahankan hidup kamu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyingkirkan kamu sekarang. Petik 2. Lin Hou bergidik ketika melihat niat membunuh Lei San. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, pemimpin Lei, santai, aku tahu semua tentang Gunung Mangyin dan sangat tahu di mana koleksi paling berharga berada. Petik 2. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bergegas dan memimpin jalan? Lei San berteriak, ya, tolong ikuti aku. Lin Hou dengan cepat mengangguk dan dengan canggung memimpin. Orang semacam ini, yang akan mengkhianati siapapun untuk kepentingannya, tidak cocok untuk tinggal di Nine Dragon City. Zhou Ye menatap bayangan Lin Hou saat dia mengatakan itu dengan senyum tipis. Saudara Zhou, tidak perlu khawatir, aku secara alami mengerti ini. Lei San tersenyum. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang, yang dengan mudah bisa mengkhianati mantan tuannya, tetap di sisinya. Mendengar ini, Zhou Ye tidak mengangkatnya lagi dan mengikuti dengan cepat bersama dengan Mu Chen. Benteng Gunung Mangyin cukup besar dan memiliki banyak rumah. Saat ini, Lin Hou berbelok ke kiri dan kanan saat ia membawa semua orang ke bangunan terbesar di kedalaman benteng. Lin Hou berhenti di ruang belajar gedung. Kemudian, dinding tiba-tiba terbuka ketika Lin Hou menyentuh dinding. Setelah itu, dia mengarahkan senyum ke arah Lei San dan berkata, semua orang, tempat ini adalah koleksi harta karun yang Gui ketika dia masih hidup, aku hanya menemukannya karena kebetulan. Kamu bisa masuk dulu. Lei San berkata dengan lemah. Jelas bahwa dia tidak mempercayai orang ini. Lin Hou tertawa canggung dan segera masuk. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Lei San, Zhou Ye dan Mu Chen mengikutinya. Di balik dinding ada ruang rahasia. Ada cahaya berkilau datang dari sana. Ruangan rahasia itu tidak besar, namun itu pasti dipenuhi dengan harta karun. Ada koin roh menumpuk hampir membentuk bukit kecil. Dari kelihatannya, setidaknya ada 1 juta koin. Di sisi lain, banyak skrip letih ditempatkan. Jelas bahwa ini adalah koleksi seni spiritual yang Gui. Mu Chen menjadi sedikit tertarik dan berkeliaran dia melihat beberapa spiritual arts dan segera melengkungkan bibirnya. Seni spiritual ini tidak dianggap sebagus itu. Level tertinggi hanya di tingkat spiritual. Mu Chen dengan santai menatap mereka dan segera benar-benar kehilangan minat pada seni spiritual ini. Dia mulai berjalan ke pedalaman. Di lokasi itu, ada beberapa kotak yang sangat indah. Dia mengambil satu dan dengan lembut membuka sampulnya. Kemudian, ginseng darah seukuran kepalan tangan muncul di matanya. Energi spiritual yang kaya dan murni dikeluarkan bersama dengan aromanya. Nine Truths Blood Ginseng. Mu Chen menatap ginseng darah dan matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah harta duniawi yang bahkan lebih jarang daripada buah esensi jadet. Itu sangat bermanfaat untuk budidaya. Namun, energi spiritual di dalamnya sangat keras. Itu akan membahayakan tubuh jika tidak sepenuhnya dicerna. Namun, Mu Chen tidak takut sama sekali. Seni pagoda hebat yang ia latih sangat mendominasi. Jelas bahwa energi spiritual yang keras dari ginseng darah berada pada tingkat di bawahnya. Terlebih lagi, jika dia mampu menelan sepenuhnya ginseng 9 kebenaran darah yang matang sepenuhnya ini, dia mungkin bisa melakukan terobosan ke fase akhir tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Paman Zhou, benda ini milik aku. Mu Chen melambaikan kotak letih menuju Zhou Ye dan tersenyum. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Pilih harta sebanyak yang kamu inginkan. Zhou Ye tersenyum. Mendengar ini, Mu Chen meletakkannya di dalam Master Seed braceletnya. Namun,
dia tidak serakah. Meskipun harta duniawi ini sangat bagus, dalam jangka panjang akan berbahaya baginya, jika dia terlalu banyak mengandalkan mereka untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Karena itu, dia tidak iri ketika harta duniawi lainnya yang layak diambil oleh Zhou Ye dan Lei San. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar ruang rahasia dan mencari kemana-mana. Ruang rahasia itu tidak luas dan Mu Chen dengan cepat mencapai ujungnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Jadi, dia hanya bisa cemberut bibirnya. Tampaknya koleksi Yang Gui tidak begitu luar biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik. Retak. Namun, dia sepertinya telah menginjak sesuatu ketika dia berbalik. Sesuatu meluncur dari bawah kakinya. Dia menunduk dan melihat sebuah gulungan hitam bergulir di dekat kakinya. Gulungan itu tertutup debu. Jelas bahwa itu tidak diurus dengan baik. Mu Chen mengerutkan kening saat hendak pergi. Namun, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba dia ragu-ragu untuk sesaat dan mengisap gulir hitam ke tangannya. Mu Chen melihatnya dengan hati-hati, namun dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Kemudian, dia dengan santai membuka gulungan itu. Ketika gulungan itu dibuka, cahaya hitam samar muncul. Garis-garis hitam yang berkedip tersebar di seluruh gulungan tanpa aturan. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap garis yang tersebar. Matanya dipenuhi keraguan. Garis-garis ini tampak seperti diagram arai. Namun, itu tidak teratur dan tidak memiliki lintasan yang tepat untuk arai. Apa ini? Mu Chen cemberut bibirnya. Pola di dalam gulungan itu tampak seperti sesuatu yang digambar oleh anak yang bodoh dan tampak sama sekali tidak berguna. Mu Chen memusatkan pandangannya pada gulungan hitam. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu yang salah dengan itu. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba menutup matanya. Suara-suara dari dunia luar secara bertahap terputus. Di bawah keheningan, dia benar-benar memasuki Heart Array State. Meskipun Mu Chen telah menutup matanya ketika dia memasuki Heart Array State, dia masih bisa melihat cahaya hitam tebal yang meletus dari gulungan hitam. Kemudian, dia melihat dengan hatinya, lintasan misterius perlahan-lahan menghubungkan balok cahaya yang semula kacau. Cahaya hitam melonjak menembus garis-garis cahaya. Ketika Mu Chen memandang mereka dengan penuh perhatian, dia bisa melihat diagram arai yang sangat rumit muncul dari gulungan. Dia samar-samar bisa merasakan lotus hitam misterius dan aura setan yang tak terlukiskan keluar dari diagram arai. Tubuh Mu Chen bergetar sedikit dan dia tiba-tiba membuka matanya. Suara teredam terdengar dari tenggorokannya. Kemudian, bekas darah mulai muncul dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali dan hanya menatap kaget pada gulungan hitam di tangannya. Item ini jelas merupakan diagram arai peringkat tinggi.